bayangkan aja nih, selama 1 tahun lebih kita menjalankan bisnis itu, tapi gak dapet apa-apa. Terus juga, tapi kita kerja semuanya, tapi posisinya kita bisa menggaji orang. Kita bisa menggaji orang karena kita punya karyawan. Di situ waktu itu kita sempat punya 6 karyawan. Ada yang beli franchise ke kita, franchise 150 juta. Terus kontraknya itu sama yang punya PT kan. Kalau franchise itu wajib punya PT kan. PT. Nah, yang punya PT itu mentor aku. Dan 5 tahun itu di akadnya itu kurang lebih 2 tahun tuh udah balik modal kayak gitu. Dan posisinya waktu itu lagi ini COVID. Kalau bisnis itu bangun sistem. Jadi kalau kita nggak tahu sistem bisnisnya itu kayak gimana, ya gimana kita mau bangun gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ETC TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Kamil. Sekarang kita akan ngobrol santai bersama owner Delara Hijab, yaitu Kak Nela. Halo Kak Nela. Halo Kak Kamil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Kamil apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol santai, mungkin Kak Nela memperkenalkan diri kepada teman-teman kita yang ada di sana. Oke. Salam kenal semuanya, nama aku Nela Rizla, boleh dipanggil Kak Nela, boleh dipanggil Teh Nela juga, atau Mbak, atau apapun lah enaknya. Tapi boleh juga kalau mau manggil Teh, karena aku aslinya dari Bandung. Oh, dari Bandung? Iya, asli Bandung, lahir di sana, sekolah di sana juga. Cuman saat ini lagi tinggal di Depok kayak gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu, sekarang ini kegiatannya apa aja? Kalau saat ini kegiatan aku kuliah, terus juga organisasi, terus ngajar, terus bisnis juga. Bisnis juga? Iya. Lumayan banyak ya kegiatannya? Ya, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Dari semua kegiatan ini, apa yang prioritaskan? Mungkin kalau dari kegiatan-kegiatan yang aku sebutkan tadi, pastinya yang saat ini aku prioritasin itu kuliah dulu sih. Kuliah? Iya, kuliah. Karena hal-hal yang lain itu kayak tambahan gitu loh gitu. Untuk mengisi waktu luang aku juga gitu. Dan kayak bisnis, sebenarnya bisnis juga berhubungan gitu sama kuliah aku gitu. Kalau boleh tahu sekarang ngambil jurusan apa? Jurusan itu manajemen bisnis syariah gitu. Iya. Di STCB. Iya, semester 3. Semester 5. Semester 5. Iya. Iya, semester. Dari semua bisnis ini bagaimana cara dari semua apa aja tuh? Dari semua kegiatannya ini bagaimana cara mengatur waktunya agar lebih efisien? Kalau mengatur waktu kayaknya aku lebih kayak misalnya karena prioritas pertama aku kuliah. Jadi aku kayak menyesuaikan gitu kegiatan aku yang lain, menyesuaikan misalnya organisasi, misal rapat-rapat. Nah itu kayak misalnya malam, kalau enggak kita kalau ada kumpulan rutin itu juga biasanya ya menyesuaikan gitu. Nah kalau ngajar misalnya kan ada teman ngajar, terus juga bisnis, itu pasti aku kayak nanya dulu gitu waktu-waktunya sesuai gak sih sama jadwal kuliah aku. Kalau bisnis aku pasti menyempatkan gitu, lebih kayak menyempatkan setiap hari, kayak misal udah padat nih jadwalnya. Kira-kira misalnya kalau yang saat ini yang paling aktif itu di bisnis aku ngonten sih, kayak ngonten. Nah jadi kayak karena aku juga kuliah, ngajar juga gitu, terus organisasi juga. Jadi aku kayak bangun tidur kadang kayak mikirin tuh konten hari ini apa ya gitu. Jadi nanti kalau bisa sebelum tidur udah mikirin konten besok tuh apa gitu. Jadi pas pagi-pagi tuh udah bisa ngedit. Jadi nanti siang pas ngajar misalnya atau apa, ada waktu luang tinggal ngeposting doang kayak gitu. Iya. Berarti harus ada leads harian. Atau list maksudnya. Iya. List. Tadi aku dengernya leads. Leads itu kan beda. Iya. List maksudnya list. List. Ya, to-do list gitu ya. To-do list ya gitu buat juga kayak kadang malah aku tuh buatnya enggak harian juga. Sampai aku tuh udah buat misalnya enggak sih, enggak sampai tahunan juga. Cuman bulanan lah, minimal bulanan. Jadi udah kayak buat entah itu dari konten buat bisnis atau misal buat kegiatan aku misal ngajar atau di kuliah. Terus kan biasanya kalau organisasi juga ada suka
program kerja gitu kan. Iya, Nah, betul. dan kita juga pasti megang gitu salah satu program kerja gitu. Nah, di situ aku kayak program kerja aku tuh akan berjalan di bulan ini gitu atau di tanggal sekian kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Kan sekarang sudah jadi owner Delara Hijab ya. Ya, Iya. insyaallah Ya. betul-betul. Jadi untuk menjadi owner ini sebelumnya sudah menjalankan bisnis lain atau langsung jadi owner gini? Jadi owner enggak lah. Ya, saya bertahap ya. Kita juga gede gak langsung gede kan ya. Iya, bertahap. Kayak kecil dulu, bayi dulu kayak Iya. gitu-gitu. Dan ini juga sama gitu, bisnis dulu. Kalau coba aku mau nanya nih daripada aku ditanya dulu. Daripada aku ditanya terus kan bisa aku mau nanya nih. Kalau menurut Kak Kamil bedanya bisnis sama jualan apa? Bisnis dan jualan. Jualan ya langsung jual produk. Produk ini dijual selesai. Ya, Kalau bisnis kita bangun dari awal, step by step. Betul nggak sih? Ya betul gak Betul salah kan? juga. Nggak Betul. salah kan? Iya. Oke. Mungkin kalau ditanya pengalaman kayak gitu ya. Sebenarnya aku tuh kalau cerita tentang pengalaman suka bagi dua gitu loh. Ada masanya aku tuh jualan, ada masanya aku tuh mulai bisnis gitu. Kalau ditanya pengalaman jualan, aku tuh baru sadar ternyata saat aku kecil itu tuh pernah yang SD. Kalau orang tuh suka jajan, tahu gak sih kertas mewarnai gitu? Mewarnai kertas HVS terus Kertas ada HVS, gambarnya. ada gambarnya. Terus dijual tuh ke anak-anak. Oh, iya. Terus mereka mewarnai gitu. Iya, Ya, gitu. tahu kan? Tahu. Nah, dulu tuh kalau teman-teman aku pada beli, nah aku mah mending buat sendiri, terus aku yang jualin gitu ke teman-teman aku, Iya. nawarin kayak gitu. Terus tahu juga gak sih mainan, misal nih banyak tali nih, terus di bawahnya tuh kayak ada mainan, terus kita nyabut gitu, terus nanti hadiahnya tuh ya itu yang kita cabut. Yang cabut. Tahu gak? Nggak tahu. Tapi kalau di kampung aku tuh di Bandung ada yang kayak gitu. Nah itu aku sampai kayak isinya tuh ada yang permen, ada penghapus, pensil, pulpen gitu. Jadi kayak jualan tuh kayak seru-seruan, kayak mainan gitu, kayak main-main gitu. Tapi dapat uang kitanya gitu. Iya. Nah tapi tuh tanpa sadar gitu. Kesini-sini aku malah ngerasa kok malu gitu buat jualan terus nawarin orang kayak gitu. Aku tipe yang kayak dibilang tuh introvert banget gitu. Kalau mungkin gitu Kak Kamil tahu aku dulunya kayak gimana sama sekarang tuh pasti beda jauh banget. Karena dulu tuh bener-bener ngobrol sama orang tuh malu banget gitu. Sampai pernah nih aku tuh di SMP satu kelas kayaknya cuman kayak jarang banget gitu denger nama aku. Kadang misal ada kan kelas A, kelas B. Kelas. Nah itu tuh aku di kelas B, misal kelas A aja tuh gak tahu gitu. Padahal cuman 2 kelas doang gitu di satu sekolah. Saking gak pernah interaksinya gitu. Dan aku juga memang malu banget gitu. Tapi kesini-sini pas aku mulai kuliah kayak itu juga awal-awal jualan tuh kayak gitu. Aku tuh sebenarnya kayak gak pede juga gitu buat jualan, malu banget. Untuk promosi. Iya promosi kayak Kak mau gak beli barang aku kayak gitu-gitu. Kayak ya ampun, kayak aku malu banget gitu mau nawarin kayak gitu. Misal takut barangnya gak cocok atau takut harganya yang gak cocok. Pokoknya itu campur aduk aja di pikiran aku. Terus sampai yang akhirnya tuh aku jualan juga. Itu jualan baru mulai lagi tuh pas mau kuliah emang itu jualan hijab tapi nggak lama tuh. Terus aku Jualan kayak hijab. Jualan hijab. Tapi dulu namanya bukan Delara Hijab. Dulu namanya Rizla Hijab. Itu dari nama aku kepanjangan Rizla Hijab. Biasalah dia anak zaman dulu kayak gitu sih kayaknya. Pakai nama kita gitu. Brandnya nama kita sendiri. Iya nama kita sendiri. Terus habis itu karena aku tuh dulu pas pindah ke Depok kuliah, aku tuh karena ada kewajiban harus punya bisnis, terus tiap itu juga ada evaluasi bisnis gitu. Terus aku mikir kan, kemarin kayaknya jualan hijab tuh gak aktif gitu loh, kurang aktif gitu. Karena aku juga taunya ya udah jualan tuh bener-bener nawarin ke orang. Ke orang kayak gitu, nawarin harus iya kayak gitu. Dan dulu kan memang kita masih offline gak sih, belum yang online kayak sekarang. Jadi kayak udah kayak mindsetnya tuh ya udah pas kalau jualan tuh pasti nawarin langsung gitu kan. Iya betul. Iya, nah terus sampai dulu tuh kayak sampai bingung. Dan waktu itu aku juga pas kuliah memang di rumah Quran kan. Terus kayak bingung nih sampai kayak ya Allah pengen deh
bener-bener minta gitu. Aku karena belum punya relasi loh di Depok gitu, belum punya relasi, sampai mau bisnis juga bingung gitu, mau mulai bisnis apa lagi, sampai ya udah minta, ya lo pengen lo bisnis tapi ada juga yang ngebimbing gitu, punya mentor kayak gitu. Sampai itu gak lama kayaknya kita kan juga suka join komunitas-komunitas gitu ya. Nah terus akhirnya join lah ke satu komunitas dan alhamdulillahnya langsung kayak cocok gitu. Terus bangun bisnis bareng, terus kuliner. Nama brandnya di Neti itu. Iya, ada ya. Pokoknya itu ya. Tuh, ya ini pokoknya ada bisnis kuliner. Ya cluenya tuh ayam gitu. Ya. Sekarang macam-macam ayam juga banyak. Iya banyak. Ya. Nah itu sampai dulu. Nah kalau bisnis, aku baru di sini nih, baru di bisnis ayam ini karena memang benar-benar dari nol, dari kayak kita ngeracik makanan, gimana caranya bikin ayam crispy gitu kan. Terus juga sampai yang kayak bahan-bahannya itu harus berapa gram, ininya berapa gram gitu, sistem gitu kan. Kan karena bisnis tuh terkenal dengan kita tuh membangun sistem gitu. Sampai kayak kalau kita nggak terjun di bisnis itu, kita juga bisnisnya masih bisa berjalan kayak gitu kan. Kalau bisnis, kalau jualan kita kalau nggak jualan ya udah nggak dapat pemasukan kan, istilahnya kayak gitu. Jadi bangun sistem. Nah aku kalau di bisnis baru pertama kali di situ di AMC. Nanti di ayam. Aduh, ya di situ lah ya. Nah terus di bisnis itu alhamdulillah sampai buka cabang gitu, buka outlet dan pernah dapat charger modal juga sampai 150 juta. Iya, 150 juta buka cabang 3 itu outletnya dan lumayan kayak gitu. Ya. Pertanyaannya kenapa nggak dilanjut sampai sekarang? Ya padahal aku gak berharap pertanyaan ini dilontarkan. Kenapa? Sebenarnya kalau ditanya bisnisnya sebenarnya masih ada, masih jalan sampai sekarang. Masih jalan, cuman kayaknya kurang tahu sih yang jalan itu semua 3 cabangnya atau cuman salah satu. Karena jadi dulu tuh sebenarnya kita masih karena kelompok gitu kan, kita tuh berempat, iya, berempat. Terus ternyata tidak ada kejujuran gitu, dan kita juga belum kayak melakukan akad gitu loh. Jadi kita nih bayar kontrak. Iya, di awal tuh susah banget loh diajak kontrak kemudian sama mentor. Karena kita memang punya mentor kan. Nah itu, jadi tuh ada yang beli franchise ke kita. Franchise 150 juta. Terus kontraknya itu sama yang punya PT kan. Kalau franchise itu wajib punya PT kan. PT. Nah yang punya PT itu mentor aku. Nah ternyata tapi dari mentor ke kita kan berarti jatuhnya jadi sebagai pengelola gitu kan. Harusnya kan ada tanda tangan kontrak juga sebagai pengelola. Nah itu belum ada. Dan sampai bayangkan aja nih, selama 1 tahun lebih kita menjalankan bisnis itu tapi gak dapet apa-apa. Terus juga tapi kita kerja semuanya, tapi posisinya kita bisa menggaji orang. Karena kita punya karyawan. Di situ waktu itu kita sempat punya 6 karyawan. Bisa menggaji orang, tapi kita sendiri nggak dapat. Itu sampai ya gimana ini? Coba itu perasaannya gimana? Itu gimana ya? Dia gimana? Juga gak tahu. Sampai yang kita juga kita yang berempat itu sampai ini kita mau sampai kapan gitu kayak gini. Sedangkan sama franchise aja kita tuh kontrak 5 tahun gitu kan. Dan 5 tahun itu di akadnya itu kurang lebih 2 tahun tuh udah balik modal kayak gitu. Dan posisinya waktu itu lagi ini COVID. Ya. Jadi ya berat banget gitu kalau mau buat lanjutin. Istilahnya kalau mau dilanjutin kita istilahnya kalau bukan tidak memperkaya kita gitu, tapi ke mentor gitu kan. Karena kita kan gak ada akad gitu sama mentornya kayak gitu. Itu makanya penting banget tau buat para pebisnis buat bisa buat akad, terus kontrak kerja gitu. Jadi sekarang fokus di satu bisnis. Ya, saat ini fokus di satu bisnis. Nah, itu juga sebelumnya kita tuh sebelum ke bisnis aku sendiri yang di Lara Hijab, aku juga sempat mau bangun bisnis lebih ke digital mungkin ya, aplikasi gitu namanya ngejahit, tapi itu belum jalan-jalan karena alasannya tuh karena itu lagi, karena tim gitu. Karena kalau kita tim itu kita harus
menyesuaikan gitu laju kita tuh bersamaan kayak gitu. Kalau yang Delara Hijab ini memang dirintis sendiri dulu gitu, baru nanti saat ini alhamdulillah udah mulai mulai buat tim kayak gitu saat ini. Jadi Delara Hijab ini sudah mempunyai berapa tim? Kalau dari timnya sendiri sekarang tuh ada 3 itu lebih, dan itu juga lebih ke pengembangan aja sih. Pengembangannya. Kalau boleh tahu ini Delara Hijab sudah berjalan berapa lama? Nah kalau berapa lamanya sebenarnya ini masih baru. Masih baru banget gitu, masih baru banget. Dibilang mungkin saat ini jalan 4 bulan. Tapi alhamdulillahnya saat ini banyak sih yang kayak bilang Delara Hijab tuh udah nge-branding banget sih gitu. Sampai kayak kalau ada customer yang beli tuh suka, Masya Allah ya, dikira tuh Delara Hijab tuh udah kayak sekelas Alila Hijab yang gitu-gitu loh, kayak wah Masya Allah ya, padahal belum segede itu gitu. Sampai kadang dosen tuh bilang kayak pas lagi presentasi bisnis udah bilang kayak gini, iya Delara Hijab udah terkenal ya kayak gitu. Padahal ya masih baru-baru gitu. Saya buat pertanyaan satu lagi, kenapa pilih bisnis hijab? Kenapa pilih? Ya, karena kan banyak bisnis lain, terus hijab juga kan banyak yang menjual ya, banyak yang menjual hijab. Iya. Seperti gamis misalnya. Gamis. Ya, sepaket gitu. Ya. Kenapa hanya hijab? Karena itu sih, aku lebih kayak, karena aku lagi kuliah, terus aku juga pasti nyambi hal lain. Kan karena aku sebenarnya udah ngalamin kan, yang kayak udah nyoba tuh bisnis kuliner gitu kan. Terus kayak, oh ternyata bisnis kuliner tuh kayak gini gitu. Dulu kayak yang sampai harus jagain outlet, kalau gak ada karyawan juga kita yang turun tangan gitu kan, harus nyiapin bahan baku tiap hari gitu, apalagi kalau makanannya basah kayak gitu yang harus digoreng dulu gitu kan. Nah terus kayak karena aku lagi kuliah, terus aku juga misalnya nanti pindah-pindah tempat atau apa gitu kan, kayak istilahnya masih nomaden lah gitu, namanya juga anak rantau gitu. Masih nomaden banget. Jadi kayak terus dipikir-pikir kayaknya udah deh bisnis hijab aja gitu. Karena dia kan bisnis hijab tuh lebih kayak kita produksi sekali misalnya stok gitu. Ya abis itu kita tinggal mikir gitu gimana cara ngabisin stoknya. Iya, Delara Hijab juga ini bisa reseller, bisa dropship. Bisa reseller, bisa dropship, bisa agen gitu. Jadi kita juga bangun kemitraan kayak gitu. Iya. Yang susah itu bangun kemitraan. Iya, karena harus ini ya. Harus menjaganya, harus apa ya? Harus memberikan ilmunya, memberikan ilmu kita ke mereka. Betul nggak sih? Harus sharing gitu. Karena memang dulu aku juga pernah dibilangin sama mentor aku kayak gini. Kadang untuk ngajak orang gabung tuh lebih mudah daripada menjaganya. Karena apalagi kalau reseller itu kan mereka tidak merasa memiliki gitu. Kalau bisnis ini tuh punya mereka gitu. Dan kadang mereka melihat gitu kelebihannya gitu, keuntungannya. Kalau join di tempat lain lebih untung gak sih? Join di tempat sini lebih untung gak sih? Gitu. Kalau enggak dari situ biasanya kayak mereka tuh bisa dapet ilmunya gak sih gitu. Ada ilmu yang bisa mereka tambah gak sih di bisnis itu kayak gitu. Iya. Itu juga bikin mereka jadi di situ. Banyak PR ya buat owner atau yang mau buat brand sendiri. Ya. Pastinya. Mungkin dari Kanela ada saran atau masukan buat teman-teman kita yang di luar sana mungkin baru mau buka bisnis atau mau buka brand gitu. Apakah ada saran dari Kanela? Oke, kalau dari aku sarannya kalau buat teman-teman yang baru mau mulai bisnis, baiknya jangan dulu buka brand sendiri sih, lebih kayak ya udah join aja ke bisnis orang lain karena kita butuh pengalaman dulu, butuh belajar dulu. Misalnya di bisnis ini sistemnya kayak gini, karena kan balik lagi ya, kita kan kalau bisnis itu bangun sistem. Jadi kalau kita nggak tahu sistem bisnisnya itu kayak gimana, ya gimana kita mau bangun gitu kan. Jadi kalau di awal aku pasti saraninnya
silakan join dulu ke bisnis-bisnis yang misalnya nanti akan kamu geluti. Misalnya kalau aku misalnya bisnis fashion, aku tuh join dulu gitu ke reseller bisnis ini gitu. Jadi aku tahu udah sistem bisnis dalamnya tuh kayak gimana, kayak setidaknya gitu. Kita tahu ilmunya dulu ya. Ya, tahu ilmunya dulu kayak gitu. Kayak gitu mungkin. Kalau bangun brand kayaknya itu lebih banyak lagi sih kayaknya, karena PR-nya banyak banget gitu. Buat konten, naikin brand, pokoknya banyak kalau brand. Kayak mungkin nanti di lain episode kita bahas itu ya, branding. Bahas branding, dan insyaallah sudah punya branding sendiri. Iya, nanti yang sharing Kak Kamil dong kapan-kapan. Insyaallah di part berikutnya saya akan sharing. Mantap banget kan guys. Ya. Mungkin itu saja teman-teman semua. Jadi Kak Nela ini perlu kita tahu bahwa dia juga seorang hafizah ya. Ya. Seorang hafizah, mahasiswa, berbisnis, paket lengkap. Jadi sebagaimana dikatakan Kak Nela tadi, kalau ingin bisnis, join dulu ke bisnis-bisnis yang sudah berjalan agar bisa tahu ilmunya dan bisa dipraktekkan ke depannya. Terima kasih kepada teman-teman semua, sobat ETC TV, karena sudah menyaksikan konten kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.